Jokowi buat 136 pabrik nikel. Eropa iri hanya punya 2 biji. To announce that at the heart of the Paris mechanism we are now creating a new hub in Poland, which will become operational already this week. It is quite simply a network of warehouses from which goods can be transferred quickly into Ukraine. So this hub will guarantee a rapid, reliable and cost-effective delivery. Kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke ore seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa rekrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Sahabat Bagi Media, Eropa iri dengki dengan niat Jokowi. Niat tersebut akan digagalkan oleh Eropa dengan berbagai cara liciknya. Jokowi akan membuat 136 pabrik nikel di dalam negeri. Eropa panas dingin melihat kiprah Jokowi yang semakin jadi. Langkah-langkah licik Eropa terus dilakukan. Apa saja langkah tersebut dan bagaimana caranya? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, hebatnya presiden kita. Indonesia terus menjadi sorotan dunia internasional. Indonesia ditargetkan akan memiliki ratusan pabrik nikel yang akan berdiri hingga tahun 2025 ini. Dari catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Indonesia akan memiliki sebanyak 136 pabrik nikel sampai tahun 2025. Hebat sekali bukan? Sampai 136 pabrik dan mengalahkan Uni Eropa yang hanya mempunyai beberapa biji saja. Medikartin Lengkai menyebutkan, saat ini di tahun 2023 Indonesia memiliki 43 pabrik pengolahan nikel. Ditargetkan sampai dengan tahun 2025 akan ada sebanyak 136 smelter nikel. Wah, sangat luar biasa Indonesia. Kita bisa menyalip negara-negara tengil. Itu soal hilirisasi. Sahabat Bagi Media, adapun pabrik ini diperuntukkan untuk konsumsi biji nikel di dalam negeri terlebih dahulu. Nanti tahun 2025 dan seterusnya itu akan terbangun 136 pabrik. Kami hanya mempertimbangkan untuk cadangan untuk biji nikel. Untuk dalam negerinya dulu bagaimana, ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone. Dikutip Jumat 13 Januari 2023. Medi mengatakan bahwa pengusaha nikel sangat mendukung program hilirisasi nikel. Seperti diketahui, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan jumbo dari hilirisasi nikel sejak 2020 lalu. Terbukti pada tahun 2022 nilai tambah dari harta karun nikel itu melejit signifikan. Kalau kita review dulu, sejak pemberhentian ekspor biji nikel di tahun 2020 awal yang akhirnya kita dapat gugatan WTO, sebenarnya program hilirisasi nikel ini sudah teramat berhasil. Malah bagi Mimin ini terlalu over. Sahabat Bagi Media, seperti diketahui, Indonesia memiliki kandungan biji nikel mencapai 11,7 miliar ton dan cadangan 4,5 miliar ton. Dan yang termasuk nikel kadar rendah atau limonit nikel dan nikel kadar tinggi saprolet nikel tak tanggung-tanggung. Dari sisi produksi, Indonesia juga menduduki juara pertama. Bahkan USGS memprediksikan bahwa produksi nikel dari Indonesia pada tahun 2021 sukses meningkat hingga 30% dengan kontribusi terbanyak dari proyek nikel pig iron dan baja tahan karat integritasi.
Sedangkan umur cadangan biji nikel Indonesia disebutkan bisa mencapai 73 tahun untuk jenis biji nikel kadar rendah di bawah 1,5%. Asumsi umur cadangan tersebut berasal dari jumlah cadangan biji nikel limonit mencapai 1,7 miliar ton dan kebutuhan kapasitas pengelolaan atau smelter di dalam negeri sebesar 24 juta ton per tahun. Hebat kan presiden kita ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu menghadapi Eropa yang tangil itu? Jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Hurra!